Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fundamental Cisco ya. Jadi langsung saja kita buka modul. Nah, pertama kita tuh belajar dulu device Cisco. Nah, di jaringan tuh pasti ada yang namanya perangkat jaringan kan. Ya, kalau enggak namanya gimana mau berkomunikasi atau terhubung ya. Nah, di Cisco ini juga banyak perangkatnya ya. Sekitar di sini tuh ada 5 ya. Ada 5 perangkat yang saya akan jelaskan. Dan salah satunya tuh yang ikonik banget dari perangkat jaringan tuh kalau nggak router ya switch atau mungkin access point. Jadi langsung aja deh. Yang pertama switch. Switch ini perangkat jaringannya itu besar. Ya, besar. Ya, mungkin ada yang kecil juga. Cuma yang digambar ini besar ya. Sekitar mungkin segini. Switch itu perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat ke dalam satu LAN. Jadi contohnya nih ya, kita tuh bikin kita punya satu router. Routernya tuh cuma punya satu port. Terus kita tapi punya 20 laptop. Nah, gimana cara kita mau memberikan akses gitu ya contohnya. Nah, caranya tuh kita tuh dari router. Nah, ntar saya buka dulu nih Cisco-nya. Nah, sini ya. Masih lama ternyata. Oke, ini sudah terbuka. Lama banget. Sini saya akan memperagakan ya kegunaan switch itu buat apa. Jadi ini bisa buat mengatur juga ya. Jadi ambil contoh juga ya. Ini kita ambil satu router dan banyak PC ya. Contoh kita ambil 5 deh. Nah, di sini kalau kita mau nyambungin ya, si router ini itu cuma punya sampai cuma 2 port doang, atau ya hanya 2 port doang default dari si router 2811 ini. Nah, gimana cara kita ngehubungin ya, jadi biar bisa dapat semua itu menggunakan switch cuy. Nah, kita hapus dulu nih. Ini menghapusnya ini. Nah, maka itu kita tambahin switch nih, switch. Nih switch, kita ambil yang ini deh. Nah, dengan switch ini kita tuh bisa ngehubungin semuanya cuy. Nah, nih. Dan kayak gini, ini nggak usah khawatir karena udah pasti terhubung ya. Udah pasti terhubung. Kita coba ya. Kita nyalain dulu nih ya. Interface Evan. Happy. Nah, kemudian kita coba yang dari sini. Kita kasih juga ya address-nya. Jadi switch ini sama seperti switch dan router lalu digabungkan. Itu namanya MPLS. Gambarnya seperti di. Nah, udah nih. Kalau kayak gini udah pasti semua itu bisa terhubung ya. Ini kita coba ambil pesan ini, kita testing dulu. Nah, ini sukses ya. Jadi ini tuh cuma sebagai perantaran. Ini kegunaan switch ini bisa jadi perantara, dan kita bisa juga konfigurasi dalam switch ini banyak nih, bisa VLAN, kita bisa ngatur juga, bisa tuh ada yang namanya tuh inter VLAN. Itu juga bisa tuh. Nah, terus kita buka mode kita lagi. Ya. Switch juga mengatur jalur paket agar lebih teratur dan agar sampai tujuan. Tidak ada kemacetan, dan keunggulan switch ini dia punya banyak port ya, alat perantara yang efektif. Terus ini ada contohnya adalah Cisco Catalyst 269024 TCL. Nah, ini kita coba cek lah apakah benar seperti ini gambarnya. Nah, ini ya. Nah, ini benar ya, shopping tuh. Nah, kayak gini. Kita kasih contoh gambarnya walaupun pokoknya gitulah gambarnya. Kemudian kita lanjut ke device yang kedua, yaitu router. Router ini mungkin orang yang cuma mengenal jaringan doang dia mungkin juga tahu ya.
Router ini adalah alat atau perangkat jaringan yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang berbeda, dan dia juga bisa meneruskan paket berdasarkan routing table yang dia punya. Jadi contoh nih, kita punya jaringan 10.10.1 sama 10.2. Bukan, ya 10.1 sama 20.1. Pada dasarnya itu tuh nggak bisa terhubung, alias nanti kalau dicoba ping atau coba dihubungin bakal temot. Nah, dengan router ini kita bisa ngerouting agar bisa terhubung dan bisa saling ping. Terus dia ini bisa juga untuk meneruskan paket ya. Maksudnya ini kalau ada ya dia bisa meneruskan paket dari router lainnya atau host lain. Dan dia beroperasi pada layer 3 dan router bisa menjadi pacu untuk menjadi gateway pada sebuah jaringan. Di dalam jaringan tuh banyak ya. Contoh jaringan 10.1 itu /24. 24 tuh bisa sampai 254 device. Nah, di situ untuk kita tuh butuh ada satu yang namanya gateway. Gateway ini untuk apa ya? Ada dua jaringan sama seperti tadi 20.1 dan 10.1. Saya rasa sama-sama 24. Untuk menghubungannya kita tuh cuma tinggal ngerouting gateway-nya aja. Ya, ngerouting networknya. Nah, yang di routing itu gateway si perangkatnya. Ini ada contohnya Cisco 800 series router. Ini kalau nggak tadi ada ya. Nah, ini ya, langsung kelihatan ya kalau kita buka Cisco. Kemudian selanjutnya adalah wireless access point. Wireless access point atau bisa dikenal access point adalah jaringan wireless yang digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan seperti laptop, router, HP dan lain-lain agar bisa masuk ke jaringan internet. Nah, jadi dia tuh menebarkan sinyal yang nantinya akan ini typo untung. Nah, akan ditangkap oleh perangkat yang di atas. Nah, itu yang dimaksud tuh laptop, router ya. Kalau kita internetan, kita tuh udah biasa ngeliat namanya wireless access point. Kalau kita wifi-an itu pakai access point tuh. Jadi di sini tuh dia tuh mancarin sinyal yang nantinya bakal ditangkap sama HP kita agar HP kita tuh bisa scroll IG. Nah, scroll IG itu kita tuh masuk ke jaringan internet. Nah, gitu cuy. Kemudian controller. Controller itu adalah perangkat yang digunakan untuk mengontrol sebuah jaringan menggunakan wireless. Dengan controller kita bisa mengkonfigurasi 5 access point hanya dengan mengotak-atik satu access point saja. Itu mampu kontrol sangat efisien. Contohnya, kita punya satu controller. Terus kita nih berada di dalam satu perusahaan, yang perusahaan itu banyak banget access point-nya. Nah, kita tuh hanya dengan controller ini saja, kita tuh bisa mengkonfigurasi sama. Jadi kita hanya konfigurasi satu access point, terus konfigurasi itu bakal ngikut ke access point yang lainnya. Nah, itu makanya dia tuh efisien dan sangat efektif ya. Kemudian yang terakhir adalah firewall. Firewall merupakan perangkat jaringan yang dapat mengamankan jaringan agar terhindar dari oknum atau malware yang membahayakan jaringan kita. Ya, dia juga bisa mengatur jaringan. Nah, intinya tuh firewall itu biasanya digunakan sebelum dikonfigurasi. Gimana? Jadi ini ada ada vendor jaringan ISP. Terus di bawah ISP ini ada namanya firewall. Firewall ini buat ngefilter. Jadi jaringan ini boleh masuk, ini nggak boleh. Jadi kalau nanti ada virusnya tuh bakal nggak bisa masuk. Jadi pas udah ke bawah, jaringannya udah ke bawah ya, udah ngelautin firewall tuh jaringannya udah bersih dan aman. Nah, mungkin hanya itu saja, dan ini adalah contohnya firewall ya, Meraki MX08, dan harganya juga sangat mahal tentunya. Jaringan device Cisco ini sangat mahal karena bagus. Oke, mungkin itu saja untuk fundamental device Cisco. Maaf jika ada salah kata atau kekurangan kata atau mungkin kelebihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.